Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayani akan memaparkan tentang pekerjaan saya, yaitu rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama, materi 1, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang pendidikan. Islam adalah agama yang mendidik umatnya untuk berlaku hidup sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui didikan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam tentang berbagai macam bukti dan tanda kekuasaan Allah yang terhampar di langit, bumi, dan seluruh jagat raya. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan di dalam kitab suci Al-Quran, yang kerap kali ditemukan seruan agar manusia mau berpikir dan mengolah kemampuan serta akal. Seperti dalam sebuah hadis yang berkaitan tentang pendidikan yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dan sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Berdasarkan hadis dan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Di samping diwajibkan menuntut ilmu, hadis tersebut juga memberikan pelajaran kepada umat Islam tentang pentingnya pendidikan untuk kemuliaan hidupnya. Pendidikan merupakan salah satu proses untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan, manusia lebih mulia dan terhormat di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih mulia daripada makhluk ciptaan yang lainnya, yang dimana pendidikan juga merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Materi yang kedua, yaitu tentang kajian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha-usaha dalam pendidikan agama Islam. Dan pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Istilah pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam sering dipertukarkan, sehingga terjadi kesalahpahaman. Akan tetapi yang sebenarnya yaitu pendidikan Islam adalah sistem pendidikan, sedangkan pendidikan agama Islam adalah kegiatan dalam mendidik. Tentu saja kedua hal ini sangat berbeda. Materi yang ketiga yaitu tentang dasar dan tujuan pendidikan. Pengertian ilmu dalam perspektif sains, ilmu adalah pengetahuan yang logis, empiris, atau disebut juga sains. Isi ilmu adalah teori-teori dan ilmu jiwa berisi tentang teori-teori tentang jiwa. Ilmu bumi atau geografis berisi tentang teori-teori tentang bumi. Ilmu sejarah berisi teori-teori tentang sejarah, dan ilmu pendidikan berisi tentang teori-teori pendidikan. Atau bisa diartikan juga bahwa knowledge is information in mind, general awareness of possession of information, fact, ideas, truth, and principles. Her knowledge and interests are extensive. Specific information, clear, honest, or explicit information, for example, of a situation or fact,
I believe they have knowledge of the circumstances and all that can be known, all the information, fact, truth, and principle led took out of time. With all our knowledge, we still haven't found a cure for the common cold. Atau para ahli juga mengemukakan tentang definisi pendidikan. Salah satunya yaitu Ahmad D. Marimba yang mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani dan si terdidik kepada si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dan juga ada pendapat lain juga mengatakan bahwa pendidikan Islam seutuhnya sebenarnya dibangun dari kombinasi pengertian term pendidikan dan Islam secara sinergis. Untuk lebih jelasnya, pendidikan Islam tidak lain adalah usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan tuntutan nilai-nilai Islam. Tujuan pendidikan. Dalam hal ini, Islam mengemukakan bahwa menurut Al-Atas, tujuan pendidikan Islam adalah menjadi manusia yang baik. Dan menurut Marimba, pendidikan Islam bertujuan sebagai agar terbentuknya manusia yang berkepribadian Muslim. Menurut Al-Abrashi, manusia harus memiliki pendidikan agar manusia menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan menurut Abdul Fattah Jalal, pendidikan bertujuan untuk terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Materi yang keempat yaitu lapangan penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam meliputi yang pertama, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam juga sebagai lembaga pendidikan non-formal yang terdiri dari madrasah diniyah, Raudatul Atfal, masjid, surau, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam sebagai sistem. Maksudnya itu kajian ini mencakup dasar-dasar dan tujuan pendidikan Islam sebagai tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Yang keempat yaitu pendidikan Islam dalam konsep sejarah. Kajian konsep ini mencakup penelitian tentang konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan lainnya, seperti pendidikan fisika, kimia, dan sejenisnya. Perbedaannya hanya terletak pada objek dan sumber kajian. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian menggunakan hipotesis dan penelitian tidak menggunakan hipotesis. Penelitian yang tidak menggunakan hipotesis biasanya penelitian berbentuk deskriptif, filosofis, historis, dan penelitian evaluasi. Sedangkan menurut jenis data yang dipergunakan, penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik. Secara umum, untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian atau riset yang baik dalam memuaskan semua pihak, maka perlu dibuat beberapa kriteria. Nah, dalam hal ini, saya akan memberikan 18 kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik. Yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Yang kelima, koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antara bagian dan dalam penelitian. Yang keenam, konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh, memuat konsep dan teori yang sebagian besar diambil dari penafsiran-penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan teori-teori yang dikembangkan oleh ulama atau ahli-ahli pendidikan Islam. Yang kedelapan, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang seragam. Yang kesembilan, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Yang kesepuluh, teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Yang ke-11, objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Yang ke-12, dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Yang ke-13, kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak kekurangan tersebut. Yang ke-14, validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Jika dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan uji coba instrumen penelitian sebelum digunakan pada subjek penelitian. Jika ada penelitian kuantitatif, dilakukan dengan teknik penjaminan keabsahan data. Yang ke-15, data dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang ke-16, memiliki akurasi yang tinggi atau dapat diterima. Yang ke-17, kemampuan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian. Yang ke-18, berimbang antara nilai manfaat penelitian dan biaya penelitian. Materi yang kelima, alat-alat pendidikan. Pengertian alat-alat pendidikan. Mengenai pengertian alat pendidikan, beberapa para ahli memiliki pandangannya masing-masing, yaitu seperti contohnya menurut Sutari Iman Barnadib mengemukakan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau situasi benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Ahmad de Marimba, mengemukakan bahwa pendidikan atau alat pendidikan berfungsi sebagai segala sesuatu atau apa yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Namun batasan alat pendidikan yang dikemukakan banyak ahli pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Dari sumber lain, berasal dari beberapa media yang mengatakan bahwa alat pendidikan berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak
dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dari berbagai materi dan informasi yang didapat, dapat saya simpulkan apabila umat Islam mau mempelajari pelaksanaan pendidikan Islam sejak zaman silam sampai sekarang ini, tentunya para pendidik telah mempergunakan media pendidikan Islam yang bermacam-macam. Walaupun diakui alat atau media yang digunakan ada kekurangannya. Oleh karena itu, alat atau media pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan atau penggalian kesejahteraan manusia di dunia, yaitu dapat kita ambil dari sabda Rasulullah yang berbunyi, "Mudahkanlah jika engkau persulit, berilah kabar-kabar yang menggembirakan, dan jangan sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan, sehingga mereka lari menjauhkan diri darimu. Saling taatlah kamu dan jangan berselisih, dan yang dapat merenggangkan hubungan di antara kamu." Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya penyelenggaraan media pendidikan Islam, harus mendasarkan kepada prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu memudahkan dan tidak mempersulit. Yang kedua, menggembirakan dan tidak menyusahkan. Yang ketiga, dalam memutuskan segala sesuatu hendaknya selalu memiliki kesatuan pandangan dan tidak berselisih paham yang dapat membawa pertentangan. Materi yang keenam, faktor-faktor determinan pendidikan Islam. Faktor determinan pendidikan Islam terdiri dari 4 kata yang tergabung menjadi 2 kata majemuk, yaitu faktor determinan dan pendidikan Islam. Kata faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti hal, keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sementara kata determinan berarti sesuatu yang menentukan. Dapat dipahami bahwa faktor determinan adalah hal yang menjadi penentu terjadinya sukses atau tidaknya sesuatu. Sedangkan kata pendidikan berarti proses, cara, perbuatan mendidik melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, yang dimana Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor determinan pendidikan Islam diantaranya yaitu 1. Faktor pendidikan pendidik, yang dimana pendidik di sini diartikan adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik seorang murid. Yang kedua, anak didik atau peserta. Maksudnya yaitu anak didik atau peserta didik, konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Contohnya seperti kita ini, seorang mahasiswa. Yang ketiga, faktor tujuan. Menurut Al-Atas, tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia yang baik. Yang keempat, faktor alat. Dalam pengertian yang luas, peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan pendidik dan dalam proses pendidikan. Yang kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada proses berlangsungnya suatu pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Materi yang ketujuh,
yaitu tentang aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Pengertian dasar aliran pendidikan Islam secara etimologis. Kata aliran adalah bentuk nomina dari kata alir, yang kemudian mendapat akhiran an yang berarti haluan, pendapat dan paham. Sedangkan di dalam literatur Arab disebut dengan al-mahzab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu yang baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lainnya, yang kemudian diikuti oleh beberapa kelompok orang. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa aliran-aliran pendidikan dibagi menjadi 6 aliran, yaitu 1. Aliran nativisme, 2. Aliran naturalisme, 3. Aliran empirisme, 4. Aliran konvergensi, 5. Aliran progresivisme, dan 6. Aliran konstruktivisme. Selain aliran-aliran di atas, ada pula aliran-aliran yang bergerak di bidang pendidikan Islam menurut para tokoh pendidikan Islam, di antaranya yang berpendapat yaitu Ibnu Mizkawaih dan Al-Ghazali. Baik, mungkin itulah sedikit pemaparan singkat dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.